Terima kasih banyak yang sudah mengklik video ini. Cerita ini terinspirasi dari kisah nyata. Untuk nama tokoh, waktu, dan tempat sengaja kami samarkan untuk privasi orang tersebut. Sebelum masuk ke ceritanya, mohon kesediaan sahabat Tinta Pena Channel untuk like video ini dan subscribe Tinta Pena Channel. Semoga yang like dan subscribe diberikan kelancaran rezeki dan dipermudah segala urusannya. Mari kita lanjut ceritanya. Namaku Agung. Aku adalah pemuda yang berusia 24 tahun. Aku mempunyai badan agak tinggi, tetapi tidak tinggi juga. Aku bekerja menjadi tukang kebun sekaligus penjaga rumah, karena aku terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Orang tuaku hanya bisa menyekolahkanku sampai SMP saja. Kadang aku mengeluh tentang kehidupanku, tetapi aku harus bersyukur karena telah diberi kesempatan hidup sampai sekarang. Dulu aku bekerja di kota besar. Sebelumnya aku menjadi pekerja serabutan. Kerjaan apa saja aku lakukan, yang penting mendapat uang halal. Suatu ketika saat aku bekerja menjadi kondektur tukang bangunan di desaku sendiri, aku ditawari pekerjaan oleh salah satu warga di desaku untuk menjadi tukang kebun dan penjaga villa. Pada saat itu juga aku langsung mengiyakan tawaran tersebut, karena gaji yang sangat besar membuatku ingin segera melakukan pekerjaan tersebut. Aku pun mulai berangkat dengan uang sisa dari kerja bangunan yang cukup untuk membeli tiket bus sampai ke ibu kota. Saat sudah sampai di ibu kota, aku langsung dijemput oleh supir majikanku, karena sebelumnya aku telah diberi nomor telepon oleh orang yang menawari pekerjaan ini. Aku dijemput di terminal dan langsung dibawa ke rumah majikanku. Karena aku orang desa yang sangat katrok, aku terheran-heran dengan suasana ibu kota. Dengan banyaknya bangunan yang tinggi-tinggi dan juga sangat ramai. Apalagi di ibu kota sangat maju, sangat berbeda dengan desaku yang buat mandi saja harus ke daerah sungai di tempat mandi umum. Saat aku sudah sampai di tempat majikanku, aku langsung disambut oleh majikanku. Majikanku bernama Ibu Vira. Dia berusia 42 tahun. Bu Vira hanya tinggal bersama anaknya. Karena kata supir majikanku, suami Bu Vira sudah meninggal 4 tahun lalu. Saat sudah sampai, aku disambut dengan baik dan langsung disiapkan kamar. Bu Vira mempunyai warisan harta dari suaminya yang sangat banyak. Dia mempunyai usaha toko besi dan juga toko bangunan. Bu Vira mempunyai badan yang agak gemuk, tidak terlalu tinggi tetapi tidak terlalu pendek. Beliau juga mempunyai paras yang lumayan cantik, mempunyai semangka bulat yang super. Tapi karena aku di situ bekerja, aku berpikir untuk tidak berbuat neko-neko. Bu Vira mempunyai banyak cabang toko, sehingga bisa dibilang kekayaannya bahkan tidak akan habis sampai 7 turunan. Di dalam rumah tersebut yang akan aku tempati, yang tinggal bersama dengan Bu Vira ada supir bernama Pak Bejo, ada pembantu yang bersih-bersih rumah bernama Bi Sri, dan juga anaknya yang sedang kuliah yang bernama Dini. Kata Bu Vira juga Dini hampir seumuranku. Dia sekarang berumur 23 tahun, selisih 1 tahun denganku. Sekarang ditambah aku yang berada di rumah tersebut, menjadi tukang kebun dan juga penjaga rumah. Karena Bu Vira juga mempunyai villa di kompleks sebelah. Itu juga yang menjadi tanggung jawabku. 2 hari sekali aku harus sering menengok di villa, karena untuk bersih-bersih dan juga merawat tamannya. 1 bulan berlalu aku sudah bekerja di rumah Bu Vira dan juga sudah mendapat gaji pertamaku. Gaji pertama bekerja di rumah Bu Vira, gajinya sangat banyak. Bahkan aku sampai kirimkan ke desa masih cukup juga untuk biayaku di sini.
Suatu ketika saat aku sedang membersihkan kebun di suatu hari, banyak sekali ibu-ibu yang akan arisan di rumah Bu Vira. Karena aku juga bekerja di sini, jadi aku ikut menyiapkan semua perlengkapan dan juga makanan. Karena Bu Vira akan menjadi tuan rumah. Dibantu juga oleh Bik Sri. Bik, tolong siapkan semua makanannya ya, karena nanti akan ada banyak tamu ke sini, kata Bu Vira kepada Bik Sri. Arisan dilakukan malam hari, karena juga terdapat pesta ibu-ibu saat itu juga. Saat arisan berlangsung, aku hanya duduk di belakang bersama Bik Sri dan Pak Bejo. Setelah arisan selesai, kami mulai membereskan semua alat dan sisa-sisa makanan. Saat aku tengah beberes, mau ganti baju di kamarku, ternyata ada salah satu teman Bu Vira yang tertidur di kamarku. Aku kaget dan hanya bisa menelan ludah. Karena saat pesta juga mereka sampai keasikan dan kelelahan. Mungkin itu yang menjadikan ibu-ibu ini masuk ke kamarku. Karena aku tak kenal dengan ibu-ibu tersebut, aku pun langsung melapor kepada Bu Vira. Dan sebelum aku membangunkannya, aku bilang ke Bu Vira, "Bu, itu ada salah satu teman ibu yang tertidur di kamarku. Bagaimana ya, aku bingung mau membangunkannya. Itu namanya Bu Dewi. Bu Dewi memang orangnya seperti itu. Kadang setelah arisan dan pesta, dia tidur semaunya sendiri. Pernah juga dia setelah arisan tertidur di depan teras rumah teman ibu. Memang kenapa Bu kok bisa sampai ngelantur gitu? Biasalah, dia minum sampai tak tahan menahannya. Jadi setelah pesta pasti dia tidur seenaknya." Aku heran dan kaget. Ternyata mereka selain arisan dan pesta, mereka juga minum. Aku hanya mengiyakan Bu Vira. Kemudian Bu Vira juga bilang, "Agung, kalau kamu nanti mau tidur, kamu bisa ke villa saja ya. Karena kamarmu kan sedang dipakai teman ibu. Atau kalau kamu nggak keberatan, ya nggak apa-apa tidur di kamarmu. Kan masih luas juga. Nanti kamu pakai alas super di lantai yang ada di belakang." Karena sudah malam, dibanding aku harus menginap di villa karena aku juga capek, dan aku memutuskan untuk tidur di kamarku. Ya, walaupun ada Ibu Dewi yang sudah tidak sadarkan diri. Saat malam tiba, semua orang yang berada di rumah sudah tertidur. Aku kembali masuk ke kamarku dan tidur di bawah. Saat itu juga aku nggak bisa tidur karena kecapean. Biasanya kalau capek, aku langsung tertidur pulas. Tetapi ini beda. Mungkin karena satu kamar dengan Bu Dewi, teman majikanku. Saat aku akan tidur, tiba-tiba ada suara Bu Dewi yang minta tolong. "Air, air, air," ucapnya sambil setengah sadar. Dan bilang panas banget di sini, ucap Bu Dewi setengah sadar. Aku mencoba melihatnya ke atas. Ternyata Bu Dewi telah terbangun dan bilang, "Mas yang punya kamar ini ya?" "Iya Bu, saya yang memakai kamar ini." "Mas, tolong ambilkan air putih dong, saya sangat haus." Dan aku pun mengambilkan air ke dapur. Setelah itu memberikan airnya ke Bu Dewi. Setengah sadar saat memberikan air putih, Bu Dewi langsung menarikku. Dia menarikku dan berkata aneh-aneh, "Ayolah, kamu siapa namanya?" "Agung Bu, kita akan mendapat kebahagiaan malam ini." Aku hanya diam saja tanpa bergerak. Bu Dewi langsung mencopoti onderdilnya dan onderdilku juga. Terlihat semangka bulat yang segar dan kue cucurnya. Kue cucurnya berwarna merah kecoklatan. Aku sampai ngiler ingin memakannya. Lalu aku langsung disuruh memakannya. Bu Dewi keasikan. Kita mulai bermain gitar Spanyolnya yang membuat aku sampai deg-degan. Aku sangat senang dan asik dalam memainkan gitarnya. Terdengar juga suara yang merdu dari Bu Dewi saat aku memainkan gitarnya. Tak jarang dia bernyanyi sangat kencang dan merdu setelah aku menembakkan peluru rudalnya. Bu Dewi ingin bermain gitar lagi.
Aku mengiyakan sampai kita berganti cara permainan, dari jongkok berdiri, cara 6-9, dan masih banyak lagi. Aku terbawa dalam suasana permainan yang asik. Begitu pula Bu Dewi. Wah, rudalnya mantap juga ya, kata Bu Dewi sambil keasikan. Kamu belum pernah main gitar kayak gini ya, Agung? Tanya Bu Dewi kepadaku. Iya belum Bu, aku baru kali ini melakukan permainan gitar dengan Ibu Dewi yang membuat aku terpesona. Aku sampai menembakkan pelurunya ke gua yang dalam. Dengan 4 ronde permainan, hampir menjelang subuh kami menyudahi permainan gitar Spanyolnya. Aku dan Bu Dewi akhirnya merasakan kebahagiaan yang tiada taraf. Aku menyukai dan Bu Dewi pun terpenuhi batinnya. Setelah pagi tiba, aku bersikap seolah tidak ada apa-apa tadi malam dengan Bu Dewi. Bu Dewi lalu berpamitan dengan Bu Vira. Aku pamit dulu ya, Jeng. Maaf loh merepotkan. Sudah biasa kok, Jeng. Aku juga tahu sifatmu, Jeng. Jadi santai saja, Jeng. Anggap saja seperti rumah sendiri. Setelah Bu Dewi pulang, aku langsung ditanya-tanya oleh Bu Vira. Agung, kesini kamu. Aku mau bertanya. Aku kaget dan gugup karena pikirku apakah Bu Vira tahu bahwa tadi malam aku telah bermain gitar dengan Bu Dewi. Gung, tadi malam Bu Dewi ngelindur gak? Atau dia muntah? Tanya Bu Vira kepadaku. Hanya ngelindur saja sih Bu, beliau nggak muntah. Jawabku meyakinkan Bu Vira. Oh ya udah. Biasanya dia kadang muntah setelah minum di pesta. Kalau malam ini nggak muntah, ya syukurlah, kan jadi nggak merepotkan kamu. Aku hanya mengangguk. Aku langsung bisa menghela nafas lega karena aku kira aku ketahuan dan akan diusir dari pekerjaan. Karena tadi malam telah melakukan permainan gitar dengan Bu Dewi. 1 bulan lalu adalah bulan Juni. Bu Vira menjadi tuan rumah arisan dan pesta. Sekarang dimulai Juli bergantian arisan di rumah Bu Tia. Bu Tia rumahnya agak jauh dari Bu Vira. Sorenya saat Bu Vira akan berangkat arisan, Pak Bejo mengantarkan dan aku dititip pesan oleh Bu Vira. Kalau setelah malam arisan dan pesta, dia akan pulang ke vilanya. Karena vilanya dekat dengan rumah Bu Tia. Jadi Bu Vira memutuskan untuk pulang ke villa. Setelah arisan dan menitip pesan kepadaku, aku membersihkan villanya sebersih mungkin. Karena Bu Vira termasuk orang yang rajin dan rapi. Sore itu pun aku keluar rumah dan menuju villa. Saat aku sedang bersih-bersih villa, tiba-tiba rasa kantuk yang sangat kuat. Jadi aku tertidur lelap di villa. Yang seharusnya aku kembali ke rumah Bu Vira, malah tertidur di villa Bu Vira. Saat malam itu juga aku dibangunkan oleh Bu Vira. Bu Vira yang baru saja pulang arisan, aku sangat kaget. Harusnya aku kembali ke rumah malah tertidur. Maaf Bu Vira, harusnya aku kembali malah tertidur di sini. Sekarang aku balik saja ya Bu, ucapku ke Bu Vira. Ini kan sudah malam, Gung. Kamu di sini saja ya. Kalau kembali ke rumah rawan juga sudah malam. Walaupun kamu cowok, kalau kamu capek, kamu tidur aja di sini, ucap Ibu Vira yang kukira aku akan dimarahi. Malah aku ditawari untuk tidur di villa. Malam itu Bu Vira langsung ke kamar mandi dan bersih-bersih. Bu Vira malah lupa belum membawa handuk. Langsung dia memintaku mengambilkannya. Agung, tolong ambilkan handuk di tempat pakaian. Aku lupa belum membawa handuk, kata Bu Vira sambil minta tolong di belakang pintu kamar mandi. Setelah itu aku mengambilkannya. Tak sengaja aku memegang tangan Bu Vira. Kami pun bertatapan mata dengan perasaanku yang deg-degan. Tak sengaja juga aku melihat semangka bulat yang masih kencang terlihat sangat segar. Setelah Bu Vira bersih-bersih, aku kembali ke ruang tengah. Saat di ruang tengah kita berbincang. Bu Vira berbincang jika dia sudah lama tidak mendapat nafkah batin.
Aku pun langsung gemetar. Aku tak tahu harus menjawab apa. Yang pasti malam itu juga di ruang tengah, aku bilang ke Bu Vira, jika Bu Vira mau main gitar Spanyol denganku, tak apa Bu. Aku bisa memberikan nafkah yang selama ini Ibu Vira butuhkan. Apa iya Gung? Apa kamu gak kasihan sama diri kamu? Kamu kan belum menikah, otomatis kamu belum pernah melakukan permainannya kan? Ucap Bu Vira kepadaku. Gak apa-apa Bu, jika itu yang membuat Bu Vira senang, aku rela melakukannya. Aku rela bermain gitar untuk Bu Vira. Kemudian tanpa basa-basi, Bu Vira mencopoti onderdilnya, dan aku pun mencopoti onderdilku. Kami langsung melakukan permainan gitar yang dahsyat. Terlihat semangka bulatnya yang kencang membuat aku tak tahan. Aku juga melihat kue cucurnya yang berwarna merah. Langsung aku memainkan gitarnya. Terdengar suara lantunan Bu Vira yang merdu, membuatku semakin cepat dalam main gitar. Saat peluru rudal sudah ditembakkan, aku mendengar suara merdu dari Bu Vira. Agung, kamu sepertinya sudah biasa main gitar ya? Lincah banget kamu ini. Enggak kok Bu, aku hanya membiasakan diri saja sih, ucapku sambil bermain gitar. Terlihat wajah Bu Vira yang keasikan saat aku memainkan gitarnya. Aku juga sangat senang bisa melakukan permainan dengan Ibu Vira. Walaupun umur sudah 42 tahun, tetapi suaranya terdengar seperti wanita yang masih muda. Aku bercuat, ini pelurunya mau ditaruh di dalam atau di luar Bu? Bu Vira menjawab, di luar saja, nanti bisa diletakkan di sebelah semangka. Aku langsung menembakkan pelurunya di samping semangka segar. Aku dan Bu Vira terbawa suasana asik. 5 ronde kami memain gitar Spanyolnya. Kemudian kami menyudahinya. Bu Vira yang merasa senang, aku pun juga ikut senang, karena bisa memainkan gitar dengan gratis. Setelah itu kami pun pulang ke rumah. Dari villa, aku dan Bu Vira dijemput supirnya Bu Vira. Kami merahasiakan permainan kami di villa, karena jika semua orang tahu juga akan menjadi aib. Aku lalu melakukan tugas pekerjaanku seperti biasanya. Bu Vira juga berangkat ke tokonya dengan biasa. Saat 3 bulan berlalu, Bu Vira kembali bilang kepadaku, dia ingin melakukan permainan gitar lagi denganku. Aku pun langsung mengiyakan. Kami melakukan permainan gitarnya. Saat Bu Vira butuh aku, langsung aku mengiyakan. Tak hanya seminggu sekali, bahkan hampir setiap hari kami melakukan permainan gitar denganku. Aku meletakkan peluruku di dalam goa. Bu Vira keasikan karena aku meletakkan peluru di goa. Saat itu juga uang gajiku ditambah oleh Bu Vira. Aku sangat senang karena bisa mengirimi uang yang banyak ke desa. Setelah 2 tahun aku bekerja di rumah Bu Vira bilang kepadaku jika dia hamil. Aku sangat stres dan syok jika orang desa tahu aku akan jadi malu, karena statusku juga belum menikah. Lalu Bu Vira bilang jika aku harus bertanggung jawab. Setelah aku pikir matang-matang, akhirnya aku meminta izin ke desa untuk menikah dengan Bu Vira. Orang tuaku setuju-setuju saja. Keputusan apapun jika itu membuat aku senang. Orang tuaku setuju dan akhirnya aku dan Bu Vira menikah. Selisih sangat jauh usia kita, tetapi karena aku telah berjanji, maka aku juga harus bertanggung jawab. Dan aku pun menjadi suami Bu Vira. Kemudian orang tuaku aku ajak untuk pindah ke ibu kota dan tinggal bersama Bu Vira dan bersama anaknya yang seumuran denganku, yang sekarang menjadi anak tiriku. Sekian cerita ini, kisah yang tak akan pernah kulupakan. Jangan lupa terus tonton video selanjutnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa. Sekian dan terima kasih.